Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Rahmawati Burhan, ada Citra dan Sepriani Indrasari Syarifuddin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai awal mula matematika Yunani. Oke, langsung saja. Yang pertama, sejarah matematika Yunani. Matematika Yunani merujuk pada matematika yang ditulis dalam bahasa Yunani antara tahun 600 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Matematika Yunani semakin berbobot daripada matematika yang dikembangkan oleh kebudayaan-kebudayaan pendahulunya. Semua naskah matematika pra-Yunani yang masih terpelihara menunjukkan penggunaan penalaran induktif, yakni pengamatan yang berturut-turut yang dipakai untuk mendirikan anggaran praktis. Sebaliknya, matematika Yunani memakai penalaran deduktif. Bangsa Yunani memakai logika untuk menurunkan simpulan dari ciri utama dan aksioma dan memakai kekuatan matematika untuk membuktikannya. Matematika dalam bahasa Yunani ada dua, yaitu kata matema yang artinya sains, ilmu pengetahuan atau belajar. Yang kedua, kata matematikos, artinya suka belajar. Oke, selanjutnya matematikawan Yunani. Yang pertama, Thales. Thales mengemukakan 5 teorema tentang geometri yang mungkin diperolehnya dari hasil perjalanannya. Teorema tersebut adalah: yang pertama, suatu lingkaran dibagi dua sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut-sudut alas suatu segitiga sama kaki adalah sama. Yang ketiga, pasangan sudut siku-siku yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan adalah sama. Yang keempat, dua segitiga adalah sama dan sebangun apabila dua sudut dan satu sisinya sama. Dan yang terakhir, suatu sudut yang dilukis dalam setengah lingkaran adalah siku-siku. Tokoh yang kedua adalah Pythagoras. Motto dari Pythagoras yang terkenal adalah semua adalah bilangan, atau bilangan menguasai seluruh alam. Dalam hal ini, bilangan dianggap sebagai sejumlah titik dalam konfigurasi geometri yang menggambarkan mata rantai antara geometri dan aritmatika. Pythagoras dan pengikutnya membangun bilangan-bilangan figuratif di mana banyak teorema menarik yang dapat dibuat dengan bilangan figuratif ini. Antara lain, bilangan triangular, bilangan bujur sangkar, bilangan pentagon, bilangan heksagon, bilangan persegi panjang, bilangan bersahabat, dan bilangan sempurna. Tokoh yang ketiga yaitu Anaxagoras. Anaxagoras menerbitkan sebuah buku yang berjudul One Nature. Pendapat Anaxagoras tentang alam semesta mulai berkembang di tengah masyarakat, dan akhirnya karya Anaxagoras ini menjadi buku yang sangat populer pada waktu itu. Anaxagoras mencoba memecahkan suatu problema yang sangat menarik, yaitu mencari luas suatu lingkaran. Dan tokoh yang keempat yaitu Hippocrates. Hippocrates menulis buku yang berjudul Element of Geometry. Menurut teorema Hippocrates, segmen-segmen yang sebangun dari lingkaran-lingkaran yang mempunyai rasio yang sama dengan kuadrat-kuadrat alasnya. Hippocrates mendemonstrasikan teoremanya ini dengan memperlihatkan bahwa luas dua lingkaran adalah berbanding lurus dengan kuadrat diameter-diameternya. Yang kelima, Architas. Architas adalah orang yang sangat perhatian dengan pendidikan dan kurikulum sekolah. Dia membagi matematika atas 4 cabang matematika, yakni aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Salah satu karya Architas yang menonjol adalah penyelesaian Delion
problem dengan 3 dimensi yang melibatkan kerucut dan silinder, yang merupakan langkah pertama kepada geometri analitik. Tokoh yang keenam, Zeno. Menurut ajaran Pythagoras, waktu dan ruang dapat dibagi atas bagian-bagian yang sangat kecil sekali, yakni kecil yang tak terhingga. Tetapi pendapat ini ditentang oleh Zeno, yang berpendapat bahwa konsep divisibilitas dan multiplicitas adalah tidak mungkin. Zeno mengemukakan beberapa paradoks yang sebagian besar berhubungan dengan gerak benda. Di antara paradoks Zeno ini, yang paling terkenal antara lain dikotomi, Achilles, panah, dan stadium. Tokoh yang ketujuh, Demokritus. Demokritus dikenal sebagai penganut paham doktrin materialistik. Dia pernah melakukan perjalanan ke Mesir dan Babilonia. Demokrats banyak menulis tentang matematika. Beberapa buku diantaranya adalah On Numbers, On Geometry, On Irrational. Di samping Demokritus juga banyak menulis risalah-risalah dalam bidang matematika dan kimia. Tokoh yang kedelapan, Plato. Plato adalah seorang inspirator aktivitas matematika, di mana dia banyak membantu mathematician lainnya dalam pengembangan matematika. Salah satu penemuan khusus dari Plato dalam bidang matematika adalah penemuannya tentang rumus triple Pythagoras. Tokoh yang kesembilan, Eudoxus. Dalam bidang matematika, Eudoxus memperkenalkan hal baru mengenai perbandingan seharga. Eudoxus menemukan lagi suatu aksioma yang sering disebut dengan aksioma kontinuitas. Tokoh yang ke-10, Archimedes. Ia menggunakan metode kelelahan untuk menghitung luas di bawah busur parabola dengan penjumlahan barisan tak hingga dan memberikan hampiran yang cukup akurat terhadap pi. Dia juga mengkaji spiral yang mengharumkan namanya, rumus-rumus volume benda putar, dan sistem rintisan untuk menyatakan bilangan yang sangat besar. Tokoh yang ke-11, Hippias. Hippias memperkenalkan bentuk kurva yang lain dari kurva, garis lurus dan lingkaran, yang lebih dikenal dengan trisectrix atau quadratrix dari Hippias. Kurva Hippias ini lebih dikenal dengan quadratrix, sebab kurva ini dapat digunakan untuk mengkuadratkan suatu lingkaran. Tokoh yang ke-12, Aristoteles. Karyanya yang berjudul On Divisible Lines cukup menjadi pembicaraan orang ramai. Isi dari risalah ini mengenai indivisible atau tak dapat dibagi. Aristoteles juga menulis biografi tentang Pythagoras, namun karyanya ini hilang. Diskusi-diskusi dan ceramah-ceramah yang dilakukannya mengenai adanya infinito atau tak terhingga dalam aritmetika dan geometri mempengaruhi penulis-penulis berikutnya terhadap dasar-dasar matematika. Berikutnya, sistem bilangan Yunani. Lambang atau simbol untuk menulis sebuah bilangan disebut angka. Seperti halnya di Mesir dan Mesopotamia, bangsa Yunani pun mengembangkan sistem numerasinya sendiri. Sistem numerasi yang digunakan bangsa Yunani ada dua macam, yaitu etik dan ionia. Sistem numerasi etik dilambangkan sederhana, di mana angka 1 sampai 4 dilambangkan dengan lambang tongkat. Untuk sistem numerasi ionia yang digunakan setelah sistem numerasi etik dipakai di Yunani pada awal abad ke-8 sebelum Masehi. Sistem ini menggunakan alfabet Yunani sebagai
lambang bilangan sebagai lambang bilangan seperti 1 dengan alfa, 2 dengan beta, 3 dengan gamma, 4 dengan delta, dan 5 dengan epsilon. Bilangan aktif atau akroponik. Sistem numerasi ini berkembang sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Tulisan ini ditemukan di daerah reruntuhan Yunani yang bernama Attik. Sistem numerasi Attik dilambangkan sederhana, di mana angka 1 sampai 4 dilambangkan dengan lamban tongkat. Berikut adalah simbol untuk nomor 5, 10, 100, 1000, 10.000. Perhatikan tabel berikut ini. Sekarang sistem ini didasarkan pada prinsip aditif dalam cara yang mirip dengan angka Romawi. Ini berarti bahwa hanya 8 simbol untuk 5 diikuti oleh 3 simbol untuk 1. Berikut ini adalah 1 sampai 10 dalam jumlah akroponik Yunani. Perhatikan tabel di bawah ini. Untuk melambangkan bilangan 50, 500, 5.000 dan 50.000 digunakan kombinasi lamban sebagai tabel berikut ini. Perbedaan bentuk angka 50 di tiap negara kota Yunani yang berbeda. 1500 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Kegunaan utama dari sistem bilangan Yunani adalah untuk menghitung uang. Unit-unit berbeda dari mata uang yang dilambangkan dengan memodifikasi notasi untuk unit di nomor. Bentuk unit akan menunjukkan drachma sebagai tabel di samping berikut. 3807 bakat akan ditulis sebagai tabel di samping ini. Unit sekarang akan muncul sebagai T, di mana T untuk bakat. Sejumlah uang yang melibatkan baik drachma dan obols akan ditulis sebagai tabel di bawah ini. Sistem lonik alfabetis. Kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, bangsa Lonia dari Yunani telah mengembangkan suatu sistem angka, yaitu alfabet Yunani sendiri yang terdiri dari 27 huruf. Sejarah perkembangan Ionik merupakan tulisan tertua dari masyarakat purba yang telah melahirkan 2 jalur proses perkembangan sistem penulisan. Sistem alfabetis berdasarkan urutan alfabet klasik Yunani. Perhatikan tabel berikut ini. Simbol untuk 1 sampai 9 yaitu pada tabel di bawah ini. Perhatikan bahwa 6 diwakili oleh simbol untuk di gamma surat usan. 9 berikutnya huruf diambil sebagai simbol untuk 10 sampai 90. Perhatikan bahwa 90 diwakili oleh simbol untuk kopas surat usan. Ke-9 sisa surat diambil sebagai simbol untuk 100 sampai 900. Sekarang jumlah dibentuk oleh prinsip aditif, misalnya 11 sampai 19 ditulis pada tabel di bawah ini. Angka yang lebih besar dibangun dalam jenis yang sama dari jalan. Sebagai contoh di sini adalah 269.